Halo semuanya, saya ucapkan selamat siang dari kota Semarang. Saat ini saya berada di depan stasiun Semarang Poncol. Karena pada siang hari ini saya akan melakukan perjalanan pendek menuju ke stasiun Ngerombo di Grobogan, Purwodadi. Pada perjalanan kali ini saya akan melakukan perjalanan dengan kereta api yang cukup spesial dan cukup langka menurut saya. Mengingat spesies dari KRD ini atau kereta Kedung Sepur ini jumlahnya sudah semakin sedikit ya teman-teman untuk menarik kereta penumpang. Nah, bagaimana keseruannya? Sebelumnya, halo semuanya, kembali lagi di Chester Production. Pada perjalanan kali ini saya akan mencoba naik kereta api Kedung Sepur dari stasiun Semarang Poncol. Ikuti terus perjalanan saya. Oke teman-teman, waktunya kita masuk ke dalam stasiun Semarang Poncol. Cuaca Semarang hari ini agak mendung dan gerimis ya, saya sedikit basah nih jadinya. Dan kita akan masuk ke dalam peron. Kita akan naik kereta api Kedung Sepur menuju ke stasiun Ngerombo. Apakah masuknya di sini? Saya baru pertama datang ke stasiun Semarang Poncol ya. Tapi kayaknya kelihatannya keretanya sudah datang. Jadi mungkin kita harus tunjukin KTP juga untuk masuk karena di sini stasiunnya belum tersedia fasilitas face recognition. Jadi kita harus sediakan kartu tanda pengenal seperti KTP, paspor ataupun SIM mungkin ya. Oke, lanjut aja, kita akan ngantri masuk dulu ke dalam peron. Sebelum masuk pastikan tiket kalian siap dan kartu pengenalnya sudah kalian siapkan ya. Oke, kalau sudah kita tinggal scan aja. Kasih ya Pak. Oke, ternyata tadi udah nggak perlu kartu identitas lagi ya sepertinya. Dan di sini di jalur 1 tersedia kereta kita KRD Kedung Sepur. Nah, kereta api Kedung Sepur ini saya sebut dengan KRD ya. Umumnya orang bilang juga sebagai KRD ya. Jadi KRD itu apa? KRD itu merupakan kereta rel diesel, yang mana kereta ini merupakan kereta bertenaga diesel yang ditarik tanpa lokomotif ya. KRD ini merupakan KRD dengan tipe MCW 302. KRD MCW 302 ini merupakan kereta buatan tahun 1982 atau sekitar tahun 80-an ya. KRD ini sudah jarang ya teman-teman populasinya. Bahkan kebanyakan teman-temannya KRD MCW 302 ini mungkin kebanyakan sudah banyak yang pensiun ataupun sudah menjadi kereta dinas ataupun kereta penolong dan lain-lainnya ya. Dan sekarang KRD MCW 302 ini populasinya sudah jarang yang bisa menarik penumpang ya. Dan satu-satunya yang masih berdinas adalah KRD Kedung Sepur ini ya teman-teman. Makanya pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk mencoba KRD Kedung Sepur ini dengan KRD MCW 302 teman-teman. Untuk bentuknya masih asli ya teman-teman, masih tanpa modifikasi sama sekali. Ya, ada beberapa modifikasi sih. Nanti kita akan lihat ke dalamnya ya teman-teman. Kita akan lihat dari luar dulu. Kedung Sepur ini memiliki singkatan ya. Yaitu merupakan singkatan dari untuk singkatannya nanti saya akan jelaskan singkatan dari Kedung Sepur itu apa. Kedung Sepur ini memiliki livery berwarna biru bercampur dengan 2 garis warna kuning ke oren-orenan, warna abu-abu dan dibalut dengan warna dasar warna putih ya teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat sendiri rupa keretanya seperti ini. KRD Kedung Sepur ini sebenarnya dulu ini merupakan kereta yang tadinya akan digunakan sebagai kereta bandara di Kuala Namu, Medan ya teman-teman. Padahal sudah waktu itu sekitar tahun 2010-an ya kalau nggak salah. Sekitar tahun 2010-an itu KRD ini sudah sempat diuji cobakan. Waktu itu sempat diuji cobakan di daerah Operasi 1 Jakarta. Sekitaran di waktu itu ada dokumentasinya ya. Dia sempat berjalan di lintas Serpong kalau nggak salah ya. Langka banget loh, waktu itu dia pernah ke Serpong waktu itu. Itu udah lama ya kejadiannya ya. Dan sampai sekarang KRD Kedung Sepur ini akhirnya berdinas sebagai kereta lokal yang berdinas dari stasiun Semarang Poncol, Semarang Tawang Bang Jateng, sampai dengan ke Ngerombo di Purwodadi, Grobogan ya teman-teman. Nah, apa yang spesial dari kereta Kedung Sepur ini? Kita akan lihat ke dalam ya. Oke, pertama karena dia MCW 302, kereta ini cukup langka ya. Lanjut kita akan lihat dalamnya teman-teman. Bisa teman-teman lihat. Wah. Waktu kalian beli tiketnya, kereta ini merupakan kereta kelas ekonomi ya teman-teman. Tapi ketika kalian masuk, kalian lihat, wow, kursinya ini sebenarnya merupakan kursi kereta ekonomi nih teman-teman. Jadi waktu kalian beli kelasnya itu kelas ekonomi, tapi waktu kalian masuk ke dalamnya, sebenarnya ini merupakan kereta kelas eksekutif nih teman-teman. Karena dulu memang harusnya ini digunakan sebagai kereta bandara Kuala Namu ya.
Jadi waktu itu dibuat sebagus mungkin. Kalau mungkin teman-teman tahu dulu, KRD MCW 302 ini merupakan kereta kelas ekonomi ataupun kereta kelas bisnis gitu ya. Kalau dulu KRD MCW 302 ada yang berdinas sebagai KA Pramex ataupun kereta apa lagi ya, banyak ya. Mungkin ada feeder-feeder, mungkin kayak apa ya, KA Pandanwangi kalau zaman dulu ya, mungkin dari stasiun Solo Balapan pernah ada, sama mungkin KRD Nambo itu juga pernah ada yang pakai KRD 302, KRD MCW 302 maksudnya ya, agak belepotan. Fasilitasnya mirip sekali dengan kereta kelas eksekutif, yang mana di sini kita bisa lihat, di sini tersedia ada 2 stop kontak yang bisa digunakan untuk mengisi daya gadget kalian ya teman-teman. Kemudian di sini ada jendela, namun ternyata jendelanya di sini tanpa penutup jendela ya, atau roller blind. Kemudian di sini ada kursi seperti kelas eksekutif. Apakah kita cek apakah ada meja makannya? Ternyata nggak ada. Oke, tapi yang unik di sini adalah di Kedung Sepur ini, di kursinya ini ternyata disediakan ada footrest-nya. Teman-teman bisa lihat ada footrest di sini yang bisa digunakan untuk menyangga kaki kalian ketika kalian duduk seperti ini. Nah, kalian bisa gunakan seperti ini untuk kaki kalian ya. Untuk sarana yang kita gunakan pada siang hari ini adalah K138201, yang mana K1 ini adalah pernomoran untuk kereta kelas eksekutif nih teman-teman. Kemudian 3 ini diartikan sebagai kereta berpenggerak diesel tanpa ditarik lokomotif, jadi dia sudah bisa berjalan sendiri. Kemudian 82 adalah tahun dinasnya dari kereta Kedung Sepur ini, tahun 1982. Kemudian 01 adalah urutan dari sarana tersebut. Dan KRD ini berkapasitas 40 penumpang, namun untuk kapasitasnya ini kalau nggak salah 120% nih. Jadi bisa ada penumpang yang berdiri juga ya. Jadi kalau misal kursi penuh, penumpang masih bisa ada yang berdiri juga. Di setiap kereta ini terdapat kabin ya ternyata. Jadi di setiap kereta ini terdapat kabin masinis seperti ini nih teman-teman. Teman-teman bisa lihat, jadi di tengah sambungan itu, di setiap sambungan itu ada kabin masinis seperti ini. Nah, begitu juga yang di sebelah. Jadi harusnya kalau misalnya kereta ini berdinas dengan kabin masinis, pintu ini bisa ditutup jadi sebagai pintu depan gitu ya. Kemudian di sini adalah kabin masinis dan di situ ada handbrake-nya yang warna merah. Nah, di sini ini sebenarnya ruang kondektur. Kalau ruang masinis kalau nggak salah di sebelah kanan. Nah, ini ada tulisannya ruang masinis seperti itu ya teman-teman. Untuk peta rute perjalanan KA Kedung Sepur ini atau KRD Kedung Sepur ini, kereta ini berangkat dari stasiun Semarang Poncol, kemudian berhenti di Semarang Tawang Bang Jateng, kemudian akan berhenti lagi di stasiun Alas Tua, Berumbung, stasiun Gubuk, kemudian Karangjati, Sedadi, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Ngerombo. Kemudian akan kembali lagi ke Semarang Poncol sebagai pemberangkatan berikutnya nih teman-teman. Nah teman-teman, di KRD Kedung Sepur ini juga disediakan rak bagasi seperti ini. Cuman menurut saya ini kayaknya agak sempit ya teman-teman, bisa lihat cuman sejengkal untuk penyimpanan bagasinya, karena ini dulu dikhususkan untuk kereta bandara Kuala Namu pada zamannya. Maka dari itu penting juga harus ada rak bagasi ya di dalam kereta ya. Padahal kalau sekarang ini dijadikannya sebagai kereta lokal, tapi sebenarnya bukan masalah kalau misalnya kecil, karena di sini buat kereta jarak dekat ya. Untuk kursi saya hari ini ada di kursi 9A di samping jendela seperti ini. Apabila duduk di 9A, 9B, di sini kursinya tidak ada footrest ya, cuman di sini kita tapi di sini kita mendapatkan jarak antar kursi yang sangat-sangat longgar. Lihat teman-teman, jarak kursi saya dengan kursi di depannya sangat jauh, terbagi oleh satu pintu di sebelah sini. Oke, itu saja. Sebentar lagi kereta Kedung Sepur akan segera diberangkatkan. Tepat pukul 4:20, kereta api Kedung Sepur diberangkatkan dari stasiun Semarang Poncol menuju ke stasiun Ngerombo. Selanjutnya kereta akan berhenti di stasiun Semarang Tawang Bang Jateng untuk melakukan naikkan turun penumpang ya teman-teman. Karena ini merupakan KRD, suara deru mesinnya itu jelas seperti mesin diesel banget ya. Jadi agak sedikit bising kalau misalnya teman-teman naik KRD, terutama teman-teman dengar sedikit. Jadi kayak
kayak mesinnya meraung gitu, kenceng banget. Cukup unik, pengalaman yang menyenangkan untuk bisa mencoba KRD ya. Salah satunya KRD Kedung Sepur ini, yang merupakan salah satu KRD yang paling tua, KRD MCW 302. Apabila membutuhkan bantuan, silakan menghubungi saya di nomor telepon 0857 sebagaimana tertera dalam papan nama pada ujung depan kabin kereta. Atau Anda dapat menghubungi awak kru kami untuk bertugas pada perjalanan kali ini, atau perusahaan bukan menjadi tanggung jawab perusahaan. Kami informasikan pula untuk tidak merokok baik di dalam kereta, di toilet maupun di bordes, karena perjalanan ini bebas dari asap rokok. Selamat siang, pelanggan yang kami hormati. Sesaat lagi kereta api Kedung Sepur akan tiba dan berhenti di stasiun Semarang Tawang, Bang Jateng. Bagi Anda yang berakhir perjalanan di stasiun Semarang Tawang, Bang Jateng, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal ataupun tertukar di dalam kereta. Kami atas nama PT Kereta Api Indonesia mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Selamat datang di stasiun Semarang Tawang, Bang. Saat ini waktu menunjukkan pukul 14:26 dan KRD Kedung Sepur saat ini berhenti di stasiun Semarang Tawang, Bang Jateng. Dan teman-teman bisa lihat sendiri okupansi dari kereta api Kedung Sepur ini sepertinya tidak pernah sepi ya dari penumpang ya. Teman-teman bisa lihat sepertinya ada study tour ya seperti. Jadi ramai akan penumpang juga untuk kereta Kedung Sepur ini sampai ke stasiun Ngerombo. Memang cocok sih kalau kereta api Kedung Sepur ini dipakai buat study tour seperti ini. Ya, mengingat harganya cuma Rp10.000, sangat-sangat terjangkau ya sebenarnya bagi semua kalangan saya rasa. Meskipun kereta ini merupakan kereta kelas eksekutif, namun tiketnya ini dijual dengan kelas ekonomi seharga Rp10.000 ya teman-teman. Saya ulangi, Rp10.000 untuk kelas ekonomi ya. Jadi kereta ini seatnya dijual dengan seat kelas ekonomi ya teman-teman, bukan dijual sebagai kereta eksekutif. Tapi statusnya kereta Kedung Sepur ini adalah kereta api kelas lokal ya. Jadi ini merupakan kereta lokal. Teman-teman bisa beli tiket kereta Kedung Sepur ini melalui aplikasi KAI Akses ya. Sorry, Akses by KAI. Sudah ganti namanya. Jadi teman-teman tinggal klik di bagian lokal, terus kemudian pilih tanggal berangkat dan pilih keberangkatan yang kalian mau ya. Nah, untuk kereta lokal teman-teman bisa beli tiketnya H-7 sebelum keberangkatan ya teman-teman. Jadi 1 minggu sebelum keberangkatan untuk kereta lokal teman-teman sudah bisa beli tiketnya. Nah teman-teman jika membeli melalui aplikasi, teman-teman bisa memilih seat ya atau tempat duduknya yang kalian mau. Misalnya kalian mau duduk di tengah atau di samping jendela seperti saya, teman-teman bisa pilih kursinya dulu melalui aplikasi Akses by KAI ya. Seperti itu teman-teman. Pukul 14:30, tepatnya 2:30. Jam 2:30 KRD Kedung Sepur telah diberangkatkan dari stasiun Semarang Tawang, Bang Jateng. Ya di sini sepertinya ada kereta api Argo Muria ya. Kalau nggak Argo Muria, Argo Merbabu. Kalau nggak Argo Merbabu, Argo Sindoro. Teman-teman kita akan coba jalan ke sini. Jika teman-teman ke tengah sini, teman-teman bisa lihat di sini ternyata ada toiletnya juga ya teman-teman. Meskipun ini KRD, dia punya toilet juga. Kita akan lihat. Wah, dan ini dia toiletnya seperti ini. Agak sempit sedikit. Karena ini lagi bawa tas ya saya. Kita akan coba kunci. Dan di sini ada urinoir dan di sini terdapat wastafel yang sangat-sangat kecil ya. Kemudian di sini ada sabun, ada tisu juga, dan cuma ada urinoir ya. Di sini nggak ada kloset. Mungkin yang di sebelah ada ya. Jadi di
sambungan kereta ini terdapat 2 toilet nih teman-teman. Seperti itu. Ya teman-teman bisa lihat sendiri untuk kereta Kedung Serpur ini sangat ramai ya kan penumpang. Mengingat tiketnya juga sangat murah, tiketnya hanya 10.000 per penumpang. Udah gitu dapat kursi eksekutif lagi. Yuk sekarang kita kembali ke kursi saya. Ternyata tadi saya harusnya duduknya di ekonomi 4 nih teman-teman. Tadi saya duduknya di ekonomi 3. Kita akan pindah. Dan ini sambungannya. Untuk sambungannya sudah rapat seperti ini ya. Jadi tidak akan ada air yang masuk gitu ya. Seperti sambungan akordeon gitu, seperti kereta-kereta baru zaman sekarang yang buatan PT Inka. Nah, lanjut kita akan pindah. Wah, berat banget pintunya. Pintunya berat banget, teman-teman. Wah. Oke. Wah, berat banget. Effort banget ya. Saat ini waktu menunjukkan pukul 14 lebih 40 menit dan KRD Kedung Serpur telah tiba di stasiun Alas Tua. Nah, untuk di Alas Tua ini KRD Kedung Serpur ini berhenti ya. Stasiun Alas Tua ini cukup unik ya teman-teman. Karena di stasiun ini bangunan utamanya ini seperti pulau, ada di tengah-tengah rel seperti ini. Tadi bertemu dengan kereta api Erlangga ya dari stasiun Surabaya Pasar Turi, tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Untuk teman-teman yang mau lihat review dari kereta api Erlangga, teman-teman bisa cek linknya di atas kanan layar untuk lihat review kereta api Erlangga. Saya sudah sempat coba review kereta Erlangga dan perjalanannya agak cukup melelahkan ya, dari Surabaya ke Jakarta dengan perjalanan kurang lebih 13 jam ya. Rak bagasi dari KRD Kedung Serpur ini tadi saya sempat bilang kecil ya, dan terbukti ya teman-teman bahwa saya bawa tas ransel seperti ini aja yang isinya penuh ya. Ini sebenarnya masih belum overload sih sebenarnya, masih belum oversize ya maksudnya, tapi
Tapi untuk tas seperti ini aja masuk ke rak bagasi seperti itu ternyata nggak muat ya teman-teman. Artinya bisa teman-teman bayangin seberapa kecilnya nih rak bagasi dari KRD Kedung Sepur ini nih. Cukup sempit loh. Kelihatannya sih mungkin luas ya, tapi ternyata ini sempit ya. PT Kereta Api Indonesia mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Selamat datang di Stasiun Berhubung. Stasiun Berhubung. Di stasiun Berumbung ini merupakan percabangan ya. Kalau misalnya kita ambil ke arah kanan, dia akan mengarah ke jalur Kedung Jati sampai dengan stasiun Solo Balapan. Nah, kalau misalnya kita ke kiri, dia akan lurus terus sampai dengan ke stasiun Surabaya Pasar Turi nih, teman-teman. Dan di sebelah kiri nanti teman-teman bisa lihat ada rangkaian X Argo Bromo Anggrek nih, yang merupakan satu rangkaian gendut yang sudah lama tidak dioperasikan nih. Teman-teman bisa lihat di sebelah kiri. Nah, itu ada rangkaian gendut milik Argo Bromo Anggrek yang terakhir waktu itu dipakai oleh Argo Sindoro atau Argo Muria ya kalau nggak salah. Dan sekarang masih menunggu nasibnya bakal diapain, kita nggak akan tahu. Dan sepertinya bakal purna tugas ya sepertinya. Ya nasib lah kereta eksekutif gendut ini nih. Saat ini pukul 14:52, KRD Kedung Sepur telah tiba di stasiun Berumbung. Stasiun Berumbung ini merupakan perhentian ketiga sejak kita diberangkatkan dari stasiun Semarang Poncol. Di lintas Berumbung sampai ke stasiun Gubuk, kereta Kedung Sepur ini dipacu sampai dengan 67 km per jam ya. Ya pokoknya sekitar di bawah 70 km per jam ya untuk kecepatannya ya. Sepertinya tidak bisa dipacu lebih cepat lagi karena mengingat KRD ini umurnya sudah cukup tua. Apabila KRD ini rusak, perawatannya pasti akan cukup mahal ya pastinya. Jadi untuk kecepatan ya sewajarnya saja lah ya mungkin. Padahal kalau di jalur utara seperti ini, biasanya kereta api itu bisa dipacu sampai dengan 120 km per jam ya. Lintas langsung stasiun Tegowanu. Padahal statusnya KRD Kedung Sepur ini merupakan kereta lokal ya, tapi di stasiun kecil seperti Tegowanu, dia malah tidak berhenti ya. Unik sih sebenarnya. Perjalanan KRD Kedung Sepur dari stasiun Semarang Poncol sampai dengan ke stasiun Ngerombo di Purwodadi, Grobogan, untuk perjalanannya menempuh waktu sekitar 1 jam 55 menit ya. Jadi sekitar 2 jam kurang 5 menit. Ya, anggaplah 2 jam ya, mungkin 2 jam perjalanan, belum termasuk kita masuk ke stasiunnya. Dan
Oke, sejauh ini untuk kelas KRD lokal ini sangat nyaman ya sejauh ini. Dan kita masih ada beberapa stasiun lagi untuk berhenti. Kita akan melihat ya nanti kita akan berhenti di stasiun apa lagi. Saat ini pukul 15:12 KRD Kedung Sepur telah tiba di stasiun Gubuk. Dan di stasiun Gubuk kita bertemu lagi dengan rangkaian K1 Gendut X Argo Bromo Anggrek ya. Ternyata banyak juga ya disimpannya, ada di stasiun Gubuk dan di stasiun Brumbung juga nih teman-teman. Di stasiun Gubuk KRD Kedung Sepur ini berhenti cukup lama, mungkin sekitar 10 menit lebih ya. Karena akan menunggu disusul oleh kereta api jarak jauh Sembrani dari arah Jakarta Gambir ya, menuju ke Surabaya Pasar Turi. Kalau nggak salah tadi berangkatnya pukul 15:31 ya. Agak lama karena kita masih menunggu disusul kereta api juga. Dan kereta api Sembrani ini adalah salah satu temannya dari Argo Bromo Anggrek. Jadi kereta api Argo Bromo Anggrek ini berjalan jauh lebih cepat daripada KRD Kedung Sepur. Maka dari itu KRD Kedung Sepur harus mengalah dengan kereta yang lebih cepat yang ada di belakangnya. Dan ini dia KRD Kedung Sepur masih menunggu untuk disusul kereta api Sembrani di stasiun Gubuk. Wih, keren banget ya rasanya lihat KRD yang masih orisinil begini. Rasanya tuh apa ya? Keren aja gitu, gagah ya. Dari tahun 1982 masih mempertahankan bentuk aslinya ya dari KRD MCW 302. Dan di sebelah kanan kita di sini ada rangkaian gendut X Argo Bromo Anggrek. Masih ada di ujung stasiun ini di jalur berapa ya dia? Ini kan 1, 2, 3, di jalur 4. Masih ada di jalur 4 stasiun Gubuk nih. Dan sepertinya udah mulai hujan ya teman-teman. Mungkin kita akan coba rekam K Sembraninya mungkin di dalam kereta aja ya. Ini lama loh udah mulai udah deres teman-teman. Langsung aja kita masuk deh kalau gitu. Dan ternyata kereta Kedung Sepur ini sudah disusul oleh satu kereta Sembrani dan tadi sempat ada melintas kereta api lain yang dari arah Surabaya Pasar Turi ya. Makanya untuk sekarang di stasiun Gubuk masih berhenti cukup lama. Padahal seharusnya kalau di jadwal berangkatnya 15:31 sudah berangkat ya. Tapi ini sekarang sudah jam 15:35 ya. Ini jamnya kebaliknya. Masih harusnya 15:31 kita sudah berangkat, cuman ini sudah 15:35, artinya sudah terlambat 4 menit dari jadwal ya. Oke, mungkin karena tadi Sembraninya telat, akhirnya kita mau nggak mau kan harus nunggu ya, sesuai dengan perjalanan KA. Cuman karena Sembraninya telat, imbasnya adalah KRD Kedung Sepur ini juga ikutan telat nungguin Sembraninya. Begitu. Kalau Masnya sendiri naik Kedung Sepur ini sering, tiap hari? Iya, kadang seminggu sekali. Kalau ini setelah Lebaran itu 1 minggu sekali kemarin. 1 minggu sekali? 1 minggu sekali. Cuma gitu. Seringnya 2 minggu atau 3 minggu sekali sih. Dari Semarang. Gitu. Ada saudara apa di sana? Mungkin keluarga? Iya, keluarga masih di Grobogan. Oh ya, aslinya memang Grobogan. Tapi kalau di Semarang kerja. Kerja. Oh ya. Jadi keluarga juga di... Ada rumah di Semarang juga artinya ya? Iya, betul. Artinya sering pulang pergi naik Kedung Sepur. Kedung Sepur, lebih nyaman. Oh iya. Selanjutnya masih tersisa sekitar 3 perhentian lagi sebelum sampai di stasiun Ngrombo. Kereta api Kedung Sepur akan berhenti di stasiun Karangjati, kemudian berhenti di stasiun Sedadi dan mengakhiri perjalanan di stasiun Ngrombo di Purwodadi. Bisa teman-teman lihat di luar hujan badai ya.
Jadi deres banget karena nggak sempet akhirnya jadinya ngerekam seberani melintas langsung dari luar kereta ya. Teman-teman bisa lihat hujannya lumayan lebat nih. Kereta api Kedung Sepur telah tiba di stasiun Karangjati. Tiba di stasiun Karangjati pukul 15:58 menit. Nah, sepertinya cukup banyak ya terlambatnya ya. Dan banyak juga yang turun di stasiun Karangjati karena kebanyakan mungkin nggak semuanya tinggal di Grobogan kota. Kebanyakan juga ada yang tinggal di kabupaten, seperti di Karangjati ini salah satunya. Oke, lanjut kita akan masuk lagi. Bagi Anda yang mengakhiri perjalanan di stasiun Sedadi, kami persilakan mempersiapkan diri. Pukul 16:11 menit, saat ini kereta Kedung Sepur telah tiba di stasiun Sedadi untuk turunkan penumpang. Nah, untuk beberapa stasiun perhentian KRD Kedung Sepur seperti stasiun Kedung Jati ya, ataupun stasiun Sedadi seperti ini, rangkaian paling terakhir, maksudnya kereta paling terakhir kebanyakan tidak mendapatkan peron ya, seperti ini. Jadi teman-teman harus berpindah ke rangkaian atau kereta depan ya, untuk bisa turun dengan mendapatkan peron. Kalau seperti ini kan agak bahaya ya turunnya. Jadi teman-teman harus berpindah dulu ke kereta depan untuk bisa turun dengan peron. Begitu. Perjalanan KRD Kedung Sepur telah tiba di stasiun akhir, stasiun Ngrombo. Dan di stasiun Ngrombo ini, di sebelahnya terdapat depo milik Dirjen K ya, sepertinya. KRD Kedung Sepur telah tiba di stasiun Ngrombo pukul 16:21 menit. Artinya kita sudah terlambat sekitar 6 menit dari jadwal ya untuk tiba di stasiun Ngrombo. Dan teman-teman bisa lihat penumpangnya mungkin banyak juga ya yang turun di stasiun Ngrombo. Dan ya terutama ini hari Sabtu, banyak mungkin orang yang berpergian ya pas hari Sabtu. Mungkin pulang ke Ngrombo, kemudian nanti minggunya pulang ke Semarang juga. Pastinya ada banyak sekali ya penumpang yang naik kereta Kedung Sepur ini. Dan ini dia stasiun Ngrombo yang berada di Grobogan Purwodadi. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri untuk stasiun Ngrombo punya kanopi yang tinggi banget nih, teman-teman. Dan di sini peronnya sudah peron panjang ya, teman-teman. Waktu itu pernah ingat lewat sini naik kereta api Erlangga. Nah, kereta api Erlangga itu kan rangkaiannya cukup panjang ya dibandingkan KRD Kedung Sepur. Nah, untuk kereta api jarak jauh, stasiun Ngrombo ini sangat memadai ya peronnya. Teman-teman bisa lihat sendiri ada peron panjang dan semuanya sudah terlihat bagus ya dibandingkan tadi stasiun-stasiun sebelumnya yang seperti Kedung Jati, Karangjati sama Sedadi. Tadi kan banyak yang nggak dapat peron ya. Nah, seperti itu. Mungkin harapannya bisa diperbaiki ya kalau misalnya di stasiun-stasiun kecil lain. Dan teman-teman bisa lihat ada yang unik nih di stasiun ini nih, di mana ada ruang tunggu yang khusus, tapi lokasinya ada di atas ini nih teman-teman. Unik ya, jadi kayak tribun di gor gitu ya rasanya.
Karena kayaknya mungkin kita akan coba ke situ kali ya. Kita akan nunggu keberangkatan arah pulangnya ya. Wah, ini dia ada kereta api Dharma Wangsa yang masuk di jalur 4 ya. Tujuan akhir stasiun Surabaya kalau nggak salah ya, Dharma Wangsa. Kurang hafal sih sama kereta-kereta baru sekarang ya. Nanti saya akan tulis penjelasannya. Masuk di jalur 4 kereta api Dharma Wangsa. Oke teman-teman, sekian dulu perjalanan kali ini dengan KRD Kedung Sepur. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten aviasi dan kereta api berikutnya. Sampai jumpa di video lainnya.